بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini setelah kita beristirahat semalam, dan kata Rasulullah SAW dalam doa yang beliau baca setiap bangun tidur adalah: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sesudah Allah matikan kita selama satu malam. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan bahwa tidur ini adalah mati ba'dama amatana. Alhamdulillah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan ibadah salat subuh dengan baik. Semoga salat jamaah yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah terima dan menjadikan amal soleh buat kita semua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengerjakan perintah, dan di antaranya perintah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya: afdhalu ibadati abdi tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, sebaik-baik ibadah hambaku setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib adalah membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, iqra'ul Qur'ana
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang waktu hidupnya rajin membaca, kemudian menelaah, dan selanjutnya mengamalkan isi daripada Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tugas kita terhadap Al-Quran yang Allah turunkan melalui Rasul Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita, yang pertama adalah kita mengimani, kita percaya bahwa Al-Quran ini kitab suci murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pedoman hidup buat kita semua, dan kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci buat umat Islam. Alasannya diantaranya adalah, kalau kitab itu disebut dengan kita yakini bahwa itu adalah kitab suci, maka kita pasti tahu, kita yakin bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada campur tangan manusia. Itu yang pertama. Kita yakini bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa merubah, menambah, bahkan mengurangi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kita yakin, kita tanamkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang murni, belum ada campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi yakinkan bahwa Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita adalah murni dari Allah, dan tidak ada satu orang pun yang bisa merubah atau mengurangi, bahkan mungkin menambahkan. Oh, barangkali belum ada yang mencoba. Barangkali belum ada yang mencoba menurut pendapat kita. Oh, sudah. Banyak orang diantaranya adalah yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Beliau pernah melakukan membuat Al-Quran baru dengan syair-syairnya yang beliau kumpulkan ahli-ahli syair di Jazirah Arab. Beliau membuat Al-Quran itu dengan bentuk yang mirip, bahkan persis Al-Quran, tapi karena itu adalah hasil karya manusia, maka syairnya pun tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ada orang yang berusaha untuk mencoba-coba membuat Al-Quran baru, membuat tandingan, membuat saingan, ingin menjadi sebagai nabi utusan Allah, sehingga dia berani membuat Al-Quran dan Al-Quran disebarkan, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat secara umum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menantang di dalam surat Al-Baqarah yang kita sering baca, mungkin di dalam ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih
kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina," kata Allah, seandainya kalian semua ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan ala abdina, terhadap hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkanlah satu surat saja kata Allah, min misli, yang sama dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, dan seandainya kalian tidak bisa melakukan seorang diri sendiri, wad'u syuhada'akum, maka panggillah, datangkanlah para saksi, para ahli di antara kalian, min dunillahi, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau benar-benar kalian adalah orang yang benar. Fa in lam taf'alu, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Seandainya kalian tidak bisa untuk melakukan itu, wala taf'alu, dan memang tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar, maka takutlah kepada Allah, kepada api neraka, waquduhan allati waquduhan nas, yang bara apinya adalah dari manusia, wal hijaratu, dan batu-batu sesembahan manusia pada saat mereka hidup di dunia, mu'iddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Jadi Allah menantang kepada kita, kalau memang ada orang yang mampu, punya ahli, bisa membuat Al-Quran, maka silahkan. Oleh karena itu yang pertama harus kita yakini terhadap Al-Quran ini adalah, mari kita yakini, kita percaya 100%, bahkan kalau mungkin 1000%, untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan setelah kita yakin, kita percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pedoman hidup bagi kita semua umat Islam, yang kedua yang harus kita lakukan adalah tentunya membaca. Bahkan kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi buyutin min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa aqamas shalah. Tidak ada kelompok atau kaum yang berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah Allah, di masjid, kemudian di sana mereka yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling tadarus. Satu membaca, kalau kita baca Quran, sebaiknya membaca Quran, sebaiknya minimal kita duduk itu minimal 2 orang. Wa yatadarasuna, minimal 2 orang. Kenapa? Walaupun orang yang ada di depan kita ini, yang menyimak kita ini, orang yang bacanya mungkin lebih rendah dari kita, tingkat kemampuannya mungkin lebih rendah daripada kita, tapi biasanya kalau kita membaca kemudian ada orang yang menyimak, biasanya orang akan lebih mudah untuk mengetahui kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Biasanya begitu. Makanya kalau kita ingat dulu di kampung itu biasanya kalau baca Quran itu melingkar, ya, tadarus, terutama di bulan Ramadan. Di sana hikmahnya adalah
Kalau ada salah satu yang membacanya salah, itu bisa membenarkan. Karena kesalahan Al-Quran yang kita baca dan kita tidak mau untuk membenarkan, maka kadang-kadang bisa jadi salah itu adalah salah jali, salah mutlak yang bisa merubah arti. Gak usah jauh-jauh lah, misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, ayat atau surat yang setiap hari kita baca, yang harus bentuknya A, tapi kita karena kurang teliti sehingga kita baca Alhamdulillahirabbil alamin pakai alif, maka sudah berubah artinya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kalau kita baca dengan menggunakan ain. Tapi karena kita kurang teliti, kemudian kita baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita yakin bahwa itu adalah setelah didengarkan oleh temannya itu adalah salah, maka bukan Tuhan semesta alam lagi, tapi Tuhan semua penyakit. Jadi berubahnya sangat jauh kalau kita membaca makhraj salah tanpa kita sadari, tanpa kita mau belajar tentang makhraj yang kita baca itu sendiri. Jadi sebaiknya wayatadarasuna ini kita amalkan. Kalau kita di masjid, kita di musola, di rumah bahkan, usahakan membaca Al-Quran minimal berdua atau berkelompok, itu akan lebih bagus. Jadi jangan mengutamakan begini, kalau baca rame-rame nanti nggak cepat selesai. Kita kan kadang-kadang begitu, baca rame-rame kita tidak cepat selesai, tidak bisa mengejar target. Sementara target itu kan hawa nafsu kita, keinginan kita memang. Kata Rasulullah SAW, siapa yang satu hari kurang membaca Al-Quran dari 50 ayat, kata Rasulullah, faqad jahil, maka orang tersebut disebut orang bodoh. Nah, sebenarnya kalau 50 ayat sehari semalam buat kita, habis sholat cukup 10 ayat saja itu udah lebih kan. 10 ayat itu nggak lama. Kita baca berdua. Kalau sekarang kan yang kita lihat kegiatan kita, waktu kita untuk membaca Al-Quran itu udah sangat kurang. Sahabat Utsman pernah menceritakan dulu waktu saya keluar dari Masjid Madinah menuju ke rumah, itu yang saya dengar dari kanan, dari kiri, depan, belakang, semua setiap rumah terdengar bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi saking gemuruhnya. Mungkin kita pernah ingat juga dulu waktu kita di kampung, waktu masih belum ada penerangan yang seterang ini dengan menggunakan listrik, pakai menggunakan lampu uplik, kadang-kadang menggunakan petromak yang agak terang. Itu begitu kita pulang habis maghrib dari masjid, dari musola, itu kesannya kampung itu Islam banget. Di sana ada remaja sedang baca Quran, ada ibu-ibu sedang mengajarkan putra-putrinya baca Quran, kemudian ada ayah yang sedang mengajarkan putra-putrinya baca Al-Quran. Dengan berkembangnya teknologi, kemudian listrik masuk desa, alhamdulillah. Sekarang kita pulang kampung, terang kampung kita, jalan-jalan sudah terang. Tapi yang terdengar apa kalau kita pulang dari masjid, kita pulang dari musola? Di rumah-rumah orang kampung kita, di rumah kampung kita, apa yang kita dengar sekarang? Di sana suara TV keras-kerasan, di sana remaja lagi main karaoke, di sana lagi main gitar. Jadi kesan keislamannya itu sudah hilang. Dan kalau itu kita dengar ada anak remaja yang sedang baca Al-Quran di sebuah rumah dengan suara yang sangat keras, yang nyaring, kesannya itu asing, sangat egois.
yang baik, yang bahkan harus dilakukan itu kesannya asing di telinga kita sendiri. Nah, bagaimana kita akan menurunkan rahmat Allah? Bahkan dalam hadis yang tadi, illa nuzilat alaihi rahmah. Jadi kalau seorang itu kumpul di rumah, di musola, di masjid, sedang membaca Al-Quran, maka nuzilat alaihi rahmah, Allah akan menurunkan rahmat. Bagaimana rahmat Allah akan turun kepada kita kalau kita sendiri membaca Al-Quran? Bahkan kita membaca Al-Quran di rumah kita akan melentangkan suara, akan mengeraskan suara, perasaan malu. Iya kan? Saya kadang-kadang merasa itu, kepingin baca Al-Quran di rumah, kemudian menggunakan suara yang agak keras, ada rasa perasaan malu. Wajar mungkin begini. Nanti kalau saya baca Quran suara keras-keras, takut dinilai orang lain riya, takut dinilai orang lain sombong. Pertanyaan saya adalah, sampai kapan sifat riya, sifat sombong itu akan ada dalam diri kita kalau kita sudah istiqomah? Sehari kita baca Al-Quran di rumah dengan keluarga kita dengan suara yang keras, mungkin bisa dalam diri kita ada rasa riya. Mungkin untuk saya, pribadi saya ini berpendapat, silahkan ada riya, itu ada. Toh riya itu tidak akan selama-lamanya akan nempel dalam diri kita kalau kita sudah istiqomah setiap hari. Tidak mungkin riya itu akan nempel kalau setiap hari kita baca Al-Quran dengan niat ikhlas dengan keluarga kita untuk memperbaiki. Biasanya Bapak Ibu hadiratullah, sifat riya itu biasanya akan datang kalau apa yang kita lakukan itu masih baru. Orang punya sepatu baru, harganya mahal, begitu dipakai biasanya nih jalannya pun agak beda. Tapi sampai kapan riya sepatu baru itu akan ada dalam diri kita? Begitu kelihatan tetangga kita, ada sepatu yang lebih bagus lagi, apakah riya itu akan muncul dalam diri kita? Akan hilang. Jadi sedikit demi sedikit riya itu akan hilang. Begitu juga dengan pelaksanaan sholat. Saya bilang begini, oke deh, saya pergi dari rumah, berjalan ke masjid, mau menjalankan sholat berjamaah agar tetangga kita lihat, tahu, supaya dilihat saya adalah orang yang baik. Itu kan hanya pertama kali. Lama-lama apalagi kita bisa mengajak saudara-saudara kita, membawa mereka untuk melakukan ibadah bersama kita, maka riya itu akan hilang. Jadi kalau menurut pendapat saya, silahkan lakukan ibadah terutama baca Al-Quran di rumah, silahkan dengan suara yang lantang, orang lain terserah mau muji apa, mau ngomong apa. Nah, kekurangannya adalah jangan sampai begitu dipuji oleh tetangga, oleh teman, kita tambah semangat. Nah, itu di situ sudah ada riya yang muncul lagi. Karena begini, setan dan kroni-kroninya termasuk iblis menggoda kita tidak hanya sebatas jangan kamu lakukan. Ya, dalam sebuah kitab saya pernah baca, begitu kita mau melakukan kebaikan, yang pertama setan lakukan begini, jangan. Misalnya begini, kita mau sholat jamaah di masjid, apa kata setan? Nggak usah lah, di rumah aja. Ngapain jauh-jauh pergi ke masjid? Bisikan yang ada dalam diri kita dari setan yang kita tidak dengar, ada suara seperti itu. Nanti di masjid takut terlambat, malu sama temennya. Nanti di masjid sholatnya kelamaan, pegel kakinya. Nanti di masjid ada suara anak kecil berisik mengganggu sholat kita. Mendingan di rumah saja. Bermacam-macam cara setan mengganggu kita. Dari awalnya adalah jangan lakukan itu. Oke, kita paksa, kita kuat, kita mampu untuk melakukan itu. Kita pergi ke masjid.
Sampai ke masjid, setan datang lagi. Gak usah lama-lama lah di masjid, sebentar aja. Buru-buru pulang. Kita kepingin maghrib sampai isya baca Al-Quran di masjid. Kepingin dalam diri kita. Tapi begitu selesai sholat maghrib, ingat sesuatu dengan godaan setan, udah di rumah aja baca Qurannya. Di rumah kan bisa baca sama anak-anak, bisa sama segala macam godaan setan. Menanglah kita. Enggak, saya ingin membaca Al-Quran di masjid. Baca Al-Quran di masjid. Apakah di situ setan mundur? Oh, tidak. Setan tidak mundur di situ. Apa kata setan? Ya deh, baca Quran yang bagus di masjid, yang kencang suaranya. Tuh, teman-teman kamu di sekitarmu ngeliatin kamu. Kamu adalah orang yang paling bagus baca Qurannya, yang paling khusyuk, yang paling bagus sholatnya. Jadi sampai di situ setan menggoda kita. Jadi tidak berhenti hanya mengatakan jangan. Sama dengan kalau kita mau infak kan begitu. Dari 100.000 kata setan yang paling kecil aja deh. Atau kita menang kepengen yang paling gede. Di apa? Supaya dilihat orang lain. Jadi setan itu tidak akan berhenti. Jadi kalau itu sudah ada dalam diri kita, setiap kita melakukan ibadah, berarti ibadah kita masih dikuasai oleh setan. Tapi kalau sudah continue, kalau sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, insya Allah itu akan hilang dan setan akan kalah. Kan ibadah itu termasuk baca Quran itu begini. Pertama, kayak anak kecil. Anak kecil itu belum butuh makan, belum butuh sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulut dia untuk mengisi perutnya. Biasanya bagi orang tua saking sayangnya dia dipaksa kan supaya ada yang masuk. Padahal anak kecil itu belum butuh makan, dipaksa. Kemudian pemaksaan ini sampai kapan? Sampai si kecil ini merasakan bahwa makan ini butuh, menjadi kebutuhan. Akhirnya dia setiap waktunya makan, dia mencari makan. Sesuatu apa yang dia lihat, dia masukkan ke dalam mulutnya. Karena sudah menjadi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menjadi kenikmatan. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia pegang, inginnya masuk mulut. Karena sudah nikmat kalau sesuatu itu masuk ke dalam mulutnya. Begitu juga dengan ibadah. Pertama kita paksakan. Segala macam rintangan, segala macam godaan, kita mampu untuk melaksanakan itu. Kemudian akan muncul yang kedua, yaitu menjadi kebutuhan. Kalau saya tidak sholat ke masjid, kayaknya ada yang kurang dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak tahajud semalam saja, itu pagi bangun itu kayaknya ada yang kurang dalam kehidupan hari ini. Itu berarti sudah menjadi kebutuhan. Kemudian yang ketiga akan muncul kenikmatan. Nah, kenikmatan ini yang semoga kita semua juga akan merasakan. Tapi memang proses untuk menjadi ibadah ini sebagai kenikmatan. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau lagi baca Al-Quran tuh pengennya terus dan terus. Yang selama ini kita dalam diri kita itu adalah begini. Kepengin baca Quran. Itu kan sudah seakan-akan menjadi kebutuhan. Begitu di masjid, apalagi fasilitasnya banyak, Al-Quran kanan kiri lihat, kita kepingin baca. Begitu dibaca, lagi baca, apa yang ada dalam pikiran kita? Kapan sampai akhir surat? Kapan sampai ain? Kepingin cepat selesai. Kenapa? Karena belum menjadi kenikmatan. Lagi sebentar lihat jam. Wah, belum bisa ini udah lama baca Al-Quran. Ya kan? Padahal ibadah yang paling baik setelah melaksanakan ibadah wajib adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Tanamkan itu dan paksakan ini setiap hari supaya nuzilat alaihi rahmat. Allah menurunkan rahmat kepada kita. Dan Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sudah menjadi kebutuhan, maka setiap ada masalah yang kita hadapi, maka kembalinya cukup dengan membaca Al-Quran. Tapi bacanya juga pelan-pelan. Dengan kalau bisa dengan nada yang bagus,
seringlah mendengarkan nada-nada Al-Quran supaya kita merasakan bahwa Al-Quran yang kita bahasa ini nikmat gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Semaunya kita sehingga tidak ada resapan dalam diri kita. Cara membaca Al-Quran itu yang dicontohkan oleh ulama itu ada 4 cara. Yang pertama hadir. Berbahasa Arab ada tulisan hadir. Hadir itu adalah tingkatan membaca Al-Quran yang sangat cepat. Bagaimana kecepatannya itu? Yang tidak ada tanda panjang, huruf mad itu dibaca 1 harokat, kemudian yang ada tanda panjang huruf mad dibaca 2 harokat. Bagaimana mengetahui 1 atau 2 harokatnya? Misalnya begini, saya akan baca Al-Quran dengan nada hadir, surat Al-Fatihah 1 ayat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tingkatan hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi antara a dengan la itu ada beda. A-nya 1 harokat, sementara la-nya 2 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. A-nya 2 harokat. Jadi tetap beda. Yang harusnya dibaca 2 harokat, diduakan harokatnya, hanya temponya yang berbeda antara hadir dengan tadwir. Yang kedua, tingkat tadwir agak lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tingkatannya agak lambat. Kemudian yang ketiga tahqiq, lebih lambat lagi. Yang terakhir adalah tingkatan tartil. Saya baca begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang salah kan? Campur dah antara hadir, tadwir, tahqiq dan tartil. Kira-kira ada yang campur nggak tadi kalau saya baca begitu? Ada yang bisa ini? Acung tangan. Itu campur. Jadi A-nya saya baca tadi lebih dari 2 harokat dari A-nya yang harusnya 1 harokat. A. Kalau A ditambah A sama dengan A, udah cukup, itu 2 harokat. Jadi ikhtilaf ini yang tidak boleh. Tidak diperbolehkan baca Quran begini. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang mendengar mah indah aja kan? Enak saja gitu. Tapi bagi orang yang teliti banyak kesalahan di situ. Banyak terjadi kesalahan. Di antaranya adalah kesalahan panjang dan pendeknya yang bercampur-campur antara 2 harokat dengan 4 harokat. Nah, ini yang mari kita sebagai jamaah aktif masjid, sebagai orang tua ya, yang harusnya kita memperbaiki bersama-sama. Di rumah kita perbaiki dengan putra-putri kita. Kadang-kadang maaf nih, sekarang itu banyak orang tua yang sering ketemu saya ngobrol, kepingin belajar Al-Quran, gara-gara setiap anaknya pulang sekolah selalu menanyakan tentang Al-Quran, tentang hafalan. Gak apa-apa, itu menjadi motivasi, gak masalah. Jadi anaknya sudah bisa baca Al-Quran, orang tuanya baru belajar qiraah batasan, tidak apa-apa, gak masalah. Lakukan saja. Saya selama mencoba untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, kalau orang tua dulu kan bilang begini, belajar itu memang ada di sebuah makalah bahwa belajar di waktu kecil adalah bagaikan melukis di atas batu,
belajar di waktu dewasa bagaikan melukis di atas air. Ada yang kelima itu mungkin pernah dengar ya. Tapi kalau saya menilai sebaliknya, belajarnya orang yang sudah dewasa lebih cepat pintar daripada belajarnya anak-anak. Kenapa demikian? Kalau anak-anak belajar itu belum menjadi kebutuhan, masih paksaan. Jadi sekarang belajar, ingat dikasih tahu anak, ini bacanya uwa. Selesai itu udah lupa. Besok ditanya lagi apa yang kemarin, tahu lupa. Tapi kalau orang tua kan nggak demikian. Jadi sekarang dapat uang, dia akan usaha bahwa besok saya harus masih ingat uang dan saya harus tambah lagi, sehingga akan lebih cepat. Kekurangannya adalah pengucapan, ini yang berbeda. Makanya jangan heran ada orang yang sampai hari ini saya masih ketemu sama orangnya, alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini masih ngalamin saja. Bahkan kalau dia bunyi a betul, alamin, coba dari awal, alhamdulillahirabbil alamin, masih ngalamin juga. Dan itu memang susah dirubah. Tapi kalau dia sudah pernah membunyikan bahwa yang benar hurufnya a, yang saya ucapkan adalah salah, nga itu, maka insya Allah kesalahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sana kemarin ada spanduk tulisannya al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an dengan benar akan bersama para malaikat yang mulia-mulia di surga. Membaca. Jadi belum kepada yang mengamalkan, kepada yang tentunya kalau kita kan orang Indonesia untuk mencapai pengamalan dari tingkat membaca saja kan lama, ya kan? Padahal pedoman hidup itu seharusnya kita paham, ya kan? Nah, sementara gimana kita paham, membaca saja masih susah, belum lagi menerjemah. Tapi kita yakin bahwa yang kita lakukan setiap hari itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Hanya saja kalau ditanya, Bapak melakukan ini ayatnya mana? Kita nggak tahu. Tapi insya Allah kita sudah mendengar dari ustaz, dari kiai, dari para guru bahwa yang kita lakukan adalah sudah mengamalkan Al-Quran. Maka tugas kita sekarang adalah, sudahkah yang kita lakukan sehari-hari ini sesuai dengan Al-Quran dengan cara mencari rujukannya, baik melalui hadis maupun Al-Quran. Jadi kalau kita harus nyari ayatnya dulu kemudian kita amalkan, berat. Meskipun sudah banyak indeks-indeks Al-Quran yang membantu kita, amalkan dulu, yang kita lakukan dulu kita sesuaikan, sudahkan dengan Al-Quran. Nah itu. Nah jadi itu dulu langkah kita. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dan sungguh-sungguh ingin bisa membaca Al-Qur'an, orang tersebut mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau yang ahli membaca Al-Qur'an akan bersama malaikat yang mulia-mulia di surga nanti, sementara orang yang membaca Al-Qur'an dengan nada terbata-bata karena masih mengeja satu persatu, maka sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pahala. Pahala apa? Pahala yang pertama, kesungguhan dia dalam mempelajari Al-Qur'an dan membacanya, dan pahala yang kedua adalah dia sudah membaca huruf demi huruf. Kan kita sudah hafalkan hadisnya kan? Apa hadisnya? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka Allah akan balas 1 huruf itu menjadi 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah, aku tidak mengucapkan alif lam mim itu harfun 1 huruf, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kita gampang, cukup dengan alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala sudah membalas 30 kali kebaikan buat kita semua.
Jadi baca aja Alif Lam Mim setiap hari. Bukan itu. Itu boleh saja buat zikir, tapi keinginan kita ingin mempunyai bacaan Al-Quran dengan baik, kemudian memperbaiki keluarga kita. Jadilah, kalau memang di dunia ini ada bacaan yang paling kita cintai, jadilah itu adalah Al-Quran. Biarkan kita salah di dalam membaca Al-Quran, karena kalau saya nih, pendapat saya begini, ada orang datang begini, Pak, saya tuh alhamdulillah selama ini belum pernah membaca Al-Quran salah. Bahkan Al-Quran di rumah saya itu ada 3, karena keluarga saya 3, bahkan masih bagus-bagus semua. Saya tanya, Pak, udah berapa kali khatam Al-Quran? Belum pernah baca. Ya iyalah, nggak pernah salah, nggak pernah baca Al-Quran. Kalau saya, silahkan terbata-bata dan salah, tapi sungguh-sungguh ingin memperbaiki daripada takut salah. Wah, saya takut baca Quran nanti takut salah. Sampai kapan takut itu? Kalau tidak diberanikan untuk memulai membaca. Semoga insya Allah ya, melalui ya ini kan ceramah apa ya, ban serep ya. Ban serep mana ada yang bagus sih? Ya, tempatnya ditaruh di yang jelek. Kemudian dipakainya pun kalau udah sangat udah butuh banget, udah kempes di jalan, udah nggak bisa jalan, baru ban serep dipakai. Tapi semoga ini ada manfaatnya, terutama buat menjadi motivasi buat saya sendiri ingin memperbaiki, selalu baca Quran. Karena tugas kita terhadap Al-Quran selain mengimani, kemudian membaca dan memahami, dan yang keempat adalah mengamalkan. Empat-empatnya cita-cita kita semua ingin kita lakukan, mengamalkan dikit-sedikit insya Allah. Dan mari kita jadikan habit membaca Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kepada kita, dan jangan malu kalau kita berkumpul di Al-Quran ada orang baca Quran, kita datang aja nyodorin di depannya, saya ingin nyimak. Syukur-syukur kalau ada ustadznya, ada orang yang membacanya lebih bagus, insya Allah itu akan lebih baik daripada kita memaksa diri karena kepengen cepat khatam, kepengen baca sendiri, sementara kita tidak pernah mengoreksi kesalahan-kesalahan itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف